Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Bustam Pandre dengan NIM S1S1 22021. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 percabangan yang ada di bahasa pemrograman C++. Ya, di sini saya sudah menyiapkan 4 flowchart yang mewakili setiap satu model percabangan yang ada di bahasa C++. Untuk percabangan yang pertama, flowchartnya seperti ini. Dimulai dengan kata mulai, terus masukkan nilai. Nah, di sini ya percabangannya. Nilai lebih besar dapat 75. Jika pernyataan ini benar atau true, maka program akan menampilkan pernyataan siswa dinyatakan lulus dan program pun selesai. Namun jika pernyataan ini salah atau false, maka program tidak akan memproses apapun dan akan langsung selesai begitu saja. Nah, masuk ke codingannya. Include stream using namespace std int main int nilai. Saya pakai int karena nilai yang saya akan masukkan nanti adalah bilangan bulat, bukan bilangan desimal. Masukkan nilai. Terus masukkan if nilai saya besar dari 75. Buka kurung awal, terus out. Siswa menyatakan lulus. Oke, seperti ini. Enter. Kita jalankan codingannya. Masukkan nilai. Jika nilainya adalah 60, maka siswa dinyatakan lulus. Ada prosesnya menampilkan siswa dinyatakan lulus. Namun, jika dia false atau dengan kata lain tidak memenuhi nilai lebih besar daripada 75, maka dia akan katakan 60, tidak memproses apa-apa. Seperti di flowchartnya, tidak memproses apa-apa. Nah, ini untuk model percobaan pertama. Saya lanjut yang kedua. Nah, yang kedua seperti ini. Hampir mirip dengan yang pertama. Dimulai dengan kata mulai, masukkan nilai. Nilai lebih besar atau sama dengan 80. Nah, jika pernyataan ini benar atau true, maka dia akan menampilkan tidak remedial. Proses akan menampilkan pernyataan ini tidak remedial dan dia pun selesai prosesnya. Namun, jika nilai lebih besar atau sama dengan 80 itu adalah false, maka proses akan menampilkan remedial dan prosesmu selesai, pemrograman pun selesai. Di sini kita bisa ganti saja ini. Bisa 80. Nah, ada tambahannya untuk yang model yang kedua itu ada else. Else itu selain dari if, maksudnya. Out remedial. Oke.
kalau ingin dia tidak remedial. Kita compare and run. Masukkan nilai, misalnya 90. Nah, programnya itu akan menampilkan tidak remedial karena kondisinya itu true. Namun jika kita memasukkan nilai yang akan memproses kondisi false, maka programnya itu akan menampilkan remedial. Ya, seperti itu. Jadi percobaan pertama dan kedua itu hampir mirip. Ya, untuk model yang ketiga itu seperti ini. Model percobaan yang ketiga dimulai dengan kata mulai, masukkan tinggi. Nah, percobaan yang pertama itu atau tinggi itu lebih kecil atau sama dengan 160. Jika dia true atau benar, maka program akan menampilkan pendek dan dia pun selesai. Namun jika false, maka dia akan melanjut ke percobaan yang kedua, yaitu T lebih besar atau sama dengan 161 dan T lebih kecil atau sama dengan 170. Jika dia benar, maka program akan menampilkan kata normal dan program pun selesai. Namun jika dia salah, maka akan lanjut ke percobaan yang ketiga, yaitu T lebih besar atau sama dengan 171 dan T lebih kecil atau sama dengan 180. Jika percobaan ini benar, maka program akan menampilkan tinggi dan program pun selesai. Namun jika salah juga, maka program itu akan langsung menampilkan kalimat sangat tinggi dan dia pun selesai. Untuk codingannya seperti ini. Masukkan tinggi badan, nilai lebih kecil atau 960, yaitu pendek. Nah, tentunya percobaan ketiga ini ada tambahan else if-nya yang membedakan daripada program-program yang sebelumnya. Itu lebih besar sama dengan 91. Lagi else if T itu lebih besar sama dengan, maaf, ini dia 170 ya, lebih besar sama dengan 171 dan itu lebih kecil sama dengan 180. Out tinggi. Terakhir tambahkan else out
sangat tinggi. Oke, kita masuk. Nah, jika T-nya itu tinggi badannya itu 155, maka dia akan masuk ke percobaan yang pertama, yaitu pendek. Mungkin satu lagi yang Rs-nya saya coba. Yang Rs itu berarti lebih tinggi dari 180, berarti bisa saja 190. Nah, dia masuk ke kategori sangat tinggi, seperti itu. Oke, lanjut di percobaan yang terakhir, yaitu percobaan switch case. Dimulai dengan kata mulai, masukkan nilai, dan switch nilai. Nah, untuk yang percobaan yang pertama yaitu disebut case 1. Jika case 1 itu mata pelajaran di hari ini adalah matematika, dia break dan dia pun masuk ke sini, mata pelajaran yang dipilih, dan dia selesai. Namun jika ingin masuk ke case yang kedua, maka dia akan ditampilkan kalimat mata pelajaran di hari Senin adalah mata pelajaran di hari Rabu adalah fisika. Dia break dan masuk ke mata pelajaran yang dipilih, dan dia pun selesai. Dan untuk case yang terakhir yaitu case 3, mata pelajaran di hari Jumat adalah kimia. Dia break dan masuk ke mata pelajaran yang dipilih, dan dia pun selesai. Seharusnya ini Rabu dan Jumat ya, maaf salah pas pembuatan flowchartnya. Namun jika nilai yang dimasukkan itu selain 1, 2, dan 3, maka dia akan masuk ke default, mata pelajaran tidak tersedia, dan dia pun selesai. Untuk codingannya seperti ini. Mungkin langsung ke intinya saja. Cout, masukkan nilai, masukkan pilihan Anda. Sin nilai, dimasukkan nilai, tambahkan titik koma, terus masuk ke switch. Nilai, case 1 titik 2, Cout, mata pelajaran hari Senin adalah matematika. Oke, terus masuk ke tambahkan break. Tujuan break itu jika case 1 terprogram, maka case 2 nya itu tidak ikut terprogram juga. Itu tujuan adanya break. Cout, mata pelajaran hari Selasa
adalah maaf, maksudnya hari Rabu adalah kimia. NDL koma, masukkan lagi break, masuk ke case terakhir yaitu case 3 sekaligus pilihan yang terakhir. See out mata pelajaran hari Jumat adalah kimia. Dan yang terakhir itu yang defaultnya ya. Nah, ini default itu terbaca jika nilai yang dimasukkan itu tidak antara 1, 2 ataupun 3, maka yang akan jalan itu adalah si default ini. Sebelum itu saya masukkan dulu ini. Ya mungkin seperti ini saja. Kita tes. Nah, jika kita ingin maaf, seharusnya 2 dari 3. Jika kita ingin mengetahui mata pelajaran di hari Senin, maka kita hanya perlu mengetikkan 1 dan mata pelajaran akan tersedia. Mata pelajaran hari Senin adalah matematika. Jika kita mengisi nilai angka selain dari 1, 2, dan 3, maka yang muncul adalah defaultnya. Mata pelajaran tidak tersedia. Mungkin itu dari saya. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam perkataan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.